apa yang akhirnya bisa membuat lo berpikir bahwa saat sistem yang lo percaya itu in charge dan tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten, ini bisa jadi lebih baik daripada sistem yang lain? Bukankah masalahnya di orangnya, bukan di sistemnya? Nih, aku nambahin juga tadi. Jadi menindaklanjuti. Tadi kan Coki mikirnya gitu. Aku tadi Coki bicara kayak gitu. Aku justru berpikir kontrariannya nih. Kontrariannya dari apa yang Coki omongin gitu. Tadi kan kalau sistem yang nggak benar ini dari orang-orang nggak becus. Nah, gimana kalau sistemnya nggak benar? Bisa, tapi aku lebih penasaran kayak gini Tad. Berarti kan Ustadz meyakini ini sistem bisa dijadikan tandingan dan mungkin bisa ngasih alternatif baru dan kehidupannya lebih baik. Tapi bagaimana jika sistem yang menurut Ustadz itu paling ideal ternyata dijalanin oleh orang-orang yang tidak kompeten pada akhirnya? Dan bagaimana memastikan kompetensi itu bisa menjalankan sesuai apa yang Ustadz Felix utopiakan gitu. Itu yang nanya terakhir itu Bima Arya. Tahun berapa ya? 2017 atau 2016 kalau nggak salah. Tentang kita setara Bima Arya. Bentar lagi jangan-jangan Gini, soalnya kayak gini, balik lagi tadi. Kalau gue sebenarnya gini, sebelum nanti ke ya Ferry. Karena sebenarnya gini, kalau gue dan Ferry itu sangat menghargai bintang tamu. Dalam konteks kan kita jarang-jarang nih, betul, bisa ketemu satu frame. Jadi sayang kalau misalnya kita tanya hal yang udah dibahas di podcast tentu saja, lain, gitu. tentu saja. Dan aku tidak mengharapkan pertanyaan-pertanyaan level itu untuk kalian berdua. Ibaratnya kalau gue tuh bilang sama Dokter Tita, sayang mobil Mercy kita pakai jualan tahu bulat. Harusnya kita pakai tahu kota ya. Kota boleh. Dan sebenarnya ya Bang, karena kan ya ada opportunity di situ, kan ada opportunity, ada ruang diskusi yang sangat-sangat luas di situ, dan kupikir juga sayang kalau emang pertanyaannya itu cuma ngejar AdSense, view, cari clickbait dan segala macam, dan gue pikir bukan itu salah ya Coki, itu udah dilakukan di channel lain juga. Betul. Jadi ketika kalian nonton kita di sini ada sesuatu yang lain. Iya. Ini kita cari understanding dan cari common ground. Betul. Cari common ground. Aku sepakat. Karena tentang Islam, pemahaman Islam as religion Ustadz Felix kan udah dibahas di mana-mana. Tapi as idea. Nah itu yang kita emang pengen wonder. Bagaimana sih Ustadz Felix melihat ini dan dari mana awalnya? Gitu. Silakan. Kita bicara tentang sistem dan orang-orang yang menjalankan ya. Nah, pertanyaannya gini, bukan pertanyaan. Yang sudah kita tahu pasti, yang pasti bisa salah adalah yang menjalankan. Karena justru sistem itu dibuat untuk bisa dalam tanda kutip meminimalisir kesalahan para penggunanya sebenarnya. Sure. Kalau kita yakini begitu. Tapi memang ada sistem yang cacat dari awal. Jadi kalau misalnya ada orang bicara bahwa saya Felix Xiao bermasalah dengan Pancasila, salah. Aku bukan bermasalah dengan Pancasila. Aku bermasalah dengan demokrasi. Ini bold banget. Kenapa aku bermasalah dengan demokrasi? Karena aku bukan orang pertama yang bermasalah dengan demokrasi. Ada banyak juga kok. Ada banyak orang. Karena ketika demokrasi pertama digagas, itu juga sudah dipermasalahkan sama orang yang ada di zaman itu. Namanya Socrates. Socrates itu berbicara bahwa sistem ini adalah sistem sudah cacat dari awal. Demokrasi. Itu bukan menurutku ya. Menurut Socrates. Karena Socrates itu bicara begini, bahwa sistem ini tidak akan bisa untuk memfasilitasi kita mendapatkan pemimpin yang skillful. Tapi akan memfasilitasi kita untuk mendapatkan pemimpin yang populer. Dan tidak hanya itu, tapi memfasilitasi orang-orang yang pada akhirnya berbuat curang untuk mendapatkan kepemimpinan itu. Karena suara satu orang ahli itu adalah sama dengan suara satu orang yang tidak ahli atau orang yang bodoh lah gampangnya. Atau dalam beberapa perkataan Socrates yang lain, dia berbicara begini. Andaikan demokrasi ini adalah privilege for the knowledge, dia bilang itu lebih masuk akal. Jadi kalau misalnya demokrasi itu dibatasin, artinya hanya orang-orang yang pintar yang boleh ngevote, itu bisa less problematik tuh. Bisa tidak sempurna tapi less problematik. Gitu. Artinya ketika itu aku punya problem dengan demokrasi di titik itu karena demokrasi punya cacat bawaan. Nah, berarti ada memang sistem yang punya cacat bawaan. Misalnya contoh kayak tadi Coki nyampein bahwa saya di dunia ini ada banyak sekali peradaban yang sudah mengambil kayak kalau bahasaku adalah beban peradaban. Artinya ketika dunia itu memerlukan satu jawaban atau memerlukan satu orang yang nanggung bebannya itulah, atau bukan orang tapi satu entitas yang menanggung beban peradaban itu, maka muncul peradaban-peradaban. Kita kenal ada peradaban Mesir, kemudian ada peradaban
peradaban Yunani, lalu kemudian peradaban Romawi, Persia pada saat itu dan segala macam lah ya. Betul, dan akhirnya ketika peradaban Romawi dan Persia akhirnya hancur pada suatu titik karena mereka tidak lagi sanggup menahan beban peradaban, apakah karena orang-orangnya yang salah ataupun sistem yang mungkin tidak proven lagi di zaman itu, akhirnya pada saat mereka hancur Islam yang mengambil beban peradaban. Dan itu berakhir ketika tahun 1900-an ya. Ketika Islam Utsmani tidak lagi mampu untuk menanggung beban peradaban. Nah, maka pada saat itu yang muncul peradaban barat sampai dengan sekarang. Nah, kalau misal aku ditanya dan menyederhanakan, tapi mungkin ini oversimplified ya. Oversimplified yang kayak ya untuk damis lah. Bahwasanya apa yang menjadi kebangkitan barat pada saat itu dan kemudian juga keruntuhan Islam pada saat itu, jawabannya adalah meninggalkan agama. Ketika agama ditinggalkan di barat, ternyata barat jadi maju karena agama pada saat itu mohon maaf banget, ini bukan menyinggung siapapun, tapi orang-orang barat sendiri mengakui pada saat itu agama adalah yang menyebabkan mereka tidak maju. Dark Ages dan lain-lain. Itulah segala macam sebagai pencerahan kan. Renaissance, Illuminati, Age of Enlightenment. Enlightenment. Jadi waktu itu kata mereka adalah berikan raja hak raja, berikan gereja hak gereja pada saat itu, sehingga waktu itu dipisah sehingga mereka maju. Nah, justru di dalam waktu itu Islam ketika melihat barat maju dan waktu itu mereka sudah benar-benar juga udah banyak sekali praktek-praktek salah di dalam agama, maka kemudian mereka meninggalkan agama dan akhirnya ikut seperti ke barat. Turki kan akhirnya ikut seperti ke barat. Akhirnya di situlah mereka mendapatkan kehancuran. Jadi menurutku ya kalau ini hipotesisku sih, bisa salah. Kalau misalnya barat sekarang ini mereka punya satu keras dengan yang namanya liberalisme kali ya, sekularisme, liberalisme ya. Lalu kemudian mereka sampai sekarang masih bisa bertahan. Tapi menurutku ada problematik juga di dalam sistemnya. Tapi sampai di titik ini aku tidak melihat problematik itu ada pada sistem Islam. Tapi problematika itu besar banget ada pada orang-orang yang kemudian menerapkan sistem Islam. Nah, maka aku masuk dalam pertanyaan berikutnya. Kalau andaikan sistem yang sekarang diperbaiki dan diisi dengan orang-orang yang baik, jawabannya seperti apa? Jawabannya masih berpotensi juga. Karena kenapa? Karena gini ya, contoh ya, kita bahas satu ya. Sebelum aku masuk pada pertanyaan Ferry. Power tends to corrupt. Kita udah tahu ini sebuah adagium yang sudah pasti terjadi. Absolute power corrupt absolutely. Berarti kalau misalnya kita berikan kemudian pada orang-orang power yang cukup besar, pasti dia akan korup juga. Itu sudah merupakan yang terjadi pada manusia. Nah, sekarang bukankah seperti itu yang terjadi kan gitu kan? Contoh misalnya ketika Rousseau dan Montesquieu membagi 3 kekuasaan misalnya, eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sekarang kan disatuin lagi. Nah, bagaimana kemudian terjadi separation of power? Nggak ada sebenarnya separation of power, yang ada yang ada adalah kan nggak disatuin, tetap ada eksekutif, legislatif, yudikatif tetap ada. Cuman ya waktu ngumumin kabinet ya bareng gitu loh. Satu dia satu pamannya. Artinya gini, yang lucunya adalah kita bisa lihat setiap kali pemilu ketika ditanya koalisinya koalisi mana, mereka jawab apa? Kita tunggu pemilu legislatif. Lucu kan? Artinya pemilu legislatif itu menentukan koalisi bareng sama siapa, karena mereka tahu bahwasanya mereka sistem sekarang kacaunya adalah kita tidak bisa berjalan kalau tidak cukup koalisi, dan kita akan tidak mungkin efisien kalau terlalu banyak koalisi. Dan problematika sistemik, artinya secara sistemik memang menyediakan jalan untuk itu. Misalnya contoh kayak kemarin MK mengubah keputusan seenaknya misalnya, yang ngomongnya sih biar bisa memfasilitasi anak-anak muda, tapi we all knows bahwa itu adalah bullshit, gitu kan ya, bahwa itu adalah omong kosong doang. Nah, artinya secara sistemik aku pikir agak sulit sih ya. Nah, aku belum melihat itu di dalam Islam. Pertanyaan Ferry kalau gitu, gimana kalau seandainya sistem yang bagus diisi dengan orang-orang yang salah? Itulah yang kita lihat pada Islam. Yang di zaman Utsmani habis semuanya. Gak usah di zaman Utsmani deh. Di zaman runtuhnya peradaban Islam kan berkali-kali ya. Menurutku sih Utsmani cuma kebagian ujungnya doang sih. Tapi keruntuhan yang paling fenomenal dan sangat kelihatan tuh ya ketika zamannya Baghdad sih. Benar-benar orang-orang sudah atau di Andalusia ya, yang sampai cerita yang datang pada kita tuh ada seorang perdana menteri bukan Muslim, dia Yahudi, diceritain bahwasanya dia datang pada Sultan pada saat itu. Sultan lagi mandi di kolam renang, dan isinya khamar bersama cewek-cewek. Lalu kemudian ketika dia lagi mau ngelapor pada Sultan ini aku mau laporan nih. Sultannya bilang sini dulu. Datang dia. Masuklah ke dalam dulu. Enggak, saya nggak mau masuk. Enggak apa-apa, masuk aja. Enggak apa-apa, kamu gak usah seperti aku, tapi kamu masuk aja. Ada cewek-cewek di situ yang udah pasti bukan main catur kan mereka di situ. Nah, ada khamar kan, sebagai rokok itu.
Jualan rokok biasanya. Mobil. Mungkin. Sisa. Mungkin. Zaman dulu sisa. Nah, tapi menarik jawaban Perdana Menterinya. Yang tadi yang bukan Muslim tadi. Dia bilang apa? Dia bilang, ini kecatat di dalam buku-buku, dia bilang ini. Aku nggak mau menikmati kuahnya. Kalau aku mau menikmati kuahnya, aku pasti akan tertarik menikmati dagingnya. Artinya pada saat itu yang bukan Muslim dalam tanda kutip lebih soleh daripada sultannya. Kenapa? Karena too much power yang diberikan pada dia dan dia meninggalkan sistem itu. Artinya itu yang terjadi sih, udah kita lihat. Oke. Aku